Di Islam itu ada namanya body system ya. Kalau di stand up adanya komput ya, komedi boro-boro gitu ya. Oh, nggak lucu lagi ya, sorry ya. Oke. Bertemu lagi bersama saya di beat yang ketiga, merasa nyaman. Tanggal 30 Juni, Kamis malam, saya nonton open mic di stand up Indo Bekasi, tempatnya di Three Cooks Cafe, Pekayon. Yang menarik malam itu buat saya adalah MC-nya. Respect untuk MC Bekasi, stand up Indo Bekasi, yang sudah bisa menghidupkan suasana. Di sana juga ketemu lagi dengan Bintang BT yang masih menguji materi untuk show-nya. Di open mic Bekasi saya sampai jam 10 malam karena besoknya masih kerja, jadi nggak berani terlalu malam juga. Nggak tahu open mic di Bekasi itu sampai jam berapa ya, mungkin sampai jam 12, jam 1 barangkali ya. Terus naik di open mic stand up Indo Jaktim hari Jumat malamnya, berarti tanggal 1, maaf, tanggal 1 Jumat malam 1 Juli naik open mic di stand up Indo Jaktim. Waktu di list saya nomor urut 5, tapi malam itu dipanggil jadi komika pertama yang tampil. Cukup kaget juga karena nggak ada informasi ya, nggak dikasih tahu di awal gitu. Masih membawakan materi yang sama tentang penyelam. Apakah sudah pecah? Belum juga. Ya masih tipis-tipis respect lah. Dari sisi grogi sudah banyak berkurang, tapi masih ada. Kemudian delivery-nya juga belum bagus, jadi ada beberapa jokes yang menurut saya harusnya bisa pecah sebelum sampai juga ke sasaran. Malam itu open mic sampai jam 12 malam selesai, semuanya naik. Kemudian ngobrol-ngobrol sebentar, terus jam 1 kurang pulang. Karena hari Sabtu pagi mau mengikuti kelas tipis-tipis respect angkatan ketiga di markas Comika. Malam itu di open mic Jakarta Timur, Marcel datang lagi sama Ayah Rahman. Mereka berdua juga mencoba materinya untuk show mereka masing-masing. Dan sempat kenalan juga sama Marcel malam itu. Cuman gue nggak yakin dia inget sama gue. Tanggal 2 Juli, Sabtu pagi jam 10, kelas tipis-tipis respect angkatan ketiga dibuka dan dimulai dengan materi pertama tentang setup pertama dan punchline pertama, disampaikan oleh Bang Dani Beler, dan didampingi oleh sang kepala sekolah, Bang Ulwan Fakri. Penyampaian Bang Dani Beler dalam hari itu juga sangat bagus ya, dipandu oleh Bang Ulwan juga jadi semakin hidup kelasnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari kelas hari itu adalah bahwa setup itu tidak perlu panjang-panjang, yang penting ada penebalan di bagian tertentu, dan setup harus mengandung asumsi. Asumsi adalah dugaan. Jadi kita mengarahkan penonton pada suatu dugaan atau asumsi tertentu. Baru nanti dipatahkan dengan punchline-nya.
Peserta kurang lebih 20 orang, saya lupa ngitung persisnya berapa. Ada satu peserta cewek, Gusti namanya, yang membawakan joke sangat pecah tentang LBP. Nanti dilihat aja, nanti coba saya kalau bisa dapat cuplikannya ya. Tapi kayaknya nanti kita coba lah. Jadi dalam kelas selain mempelajari teori juga kami langsung praktek, jadi satu persatu melatih setup yang dibuat, kemudian melatih lagi punchline-nya. Yang menarik dari kelas ini juga kesannya atau yang saya kesannya itu ya jadi ajang curhatan para peserta, mulai dari keresahannya dengan orang tuanya, dengan temannya, bahkan ada yang keresahan dengan tetangganya. Hari Sabtu, hari Minggu ada kegiatan bersama BOD di kantor. Kami melakukan trekking di Sentul, rute Cisadon. Jadi cukup melelahkan juga hari itu. Dan rencananya yang hari Senin malam mau open mic di Jakarta Pusat, akhirnya saya batalkan karena kondisi fisik saya saat itu feel not delicious. Jadi daripada semakin parah dipaksakan begadang, mendingan saya istirahat aja. Malam itu juga kalau lihat dari Instagramnya Stand Up Indo Jakpus, ada beberapa komika dari Jakarta Timur yang tampil. Saya yakin mereka juga akan pecah ya di situ. Kemudian tanggal 5 Julinya datang ke open house di Markas Comika. Seperti yang udah saya ceritakan, open house ini sebenarnya diadakan untuk tempat open mic-nya para peserta pelatihan ya di Comika pecahkan. Tapi ada juga beberapa komika lain yang tampil ya, karena mungkin space waktunya masih banyak. Nggak semua peserta pelatihan atau peserta khusus yang ikut open mic. Saya harusnya malam itu naik open mic, masuk cuma MC-nya lupa memasukkan saya dalam line up, jadi kelewat sampai terakhir. Saya juga nungguin kok nggak dipanggil-panggil, sampai terakhir Bang Remin naik sebagai penutup dengan materi yang sangat ciamik. Ya memang sangat disayangkan ya, mungkin itulah ya, orang sabar sering terzolimi. Nggak bercanda. Bercanda Bang Ulwan. Sayangnya saya belum bisa naik malam itu, jadi belum bisa merasakan gimana open mic di sana. Juga terutama materinya. Selain Bang Ridwan Remin, malam itu juga ada beberapa komik senior yang sedang melatih materi juga untuk persiapan audisi Suci 10 dari berbagai komunitas stand up Indo. Dan tentunya atau pastinya mereka sangat solid dengan materinya. Pecah semua malam itu. Respect untuk para senior. Untuk rencana selanjutnya selain open mic di Bekasi, tanggal 8 malam, Jumat malam, mau meneruskan kelas tipis-tipis Respect Angkatan Ketiga dengan materi delivery yang akan disampaikan oleh Bang Awe. Dan rencananya kalau masih ada tenaga mau langsung ke Open Mic Jakarta Timur ya, masih untuk coba materi lagi yang kemarin-kemarin itu. Atau mungkin saya mau coba materi baru yang saya kasih nama perkawinan perak. Kalau membayangkan kegiatan gue open mic dalam 2 bulan kemarin, bukan 2 bulan ya, sebulan ini, dan sebulan sebelumnya kan masih banyak nonton open mic, itu udah kayak Panji aja ya, Panji di New York. Cuma bedanya kalau dia sehari bisa 3 sampai 5 kali open mic, gue seminggu bisa 3 aja belum kesampaian gitu. Dan sangat melelahkan kan, karena acaranya kan malam ya. Acaranya malam dan sampai begadang lah kalau
kurang lebih karena nggak biasa begadang. Kemudian juga siangnya kerja, jadi kalau siang nggak sempat tidur siang, pasti malamnya agak agak lumayan goyang. Sangat menarik ya, ya pengalaman mengikuti open mic ini. Jadi gue bisa banyak, jadi saya bisa banyak belajar dari komika-komika senior lainnya. Dari apa yang udah gue lakukan dalam 2 bulan ini, apakah gue sudah merasa nyaman dengan stand up comedy atau sudah merasa nyaman ketika open mic? Tentu saja belum. Dan gue merasa masih harus banyak belajar. Sampai ketemu di beat-beat berikutnya. Wassalam. Gue Aji.